Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi tugas akhir semester kami untuk mata kuliah Advent Computer Vision. Dengan penuh hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arya Adiaksa Waskita, SSI MSI, atas bimbingan selama perkuliahan ini. Dari kelompok 1 yang meliputi Ibu Irna Abdurrahman, Hendra Rahman, Nelly Ramah Kurniawati, dan Sena Ramadona, akan menyampaikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis dan Review Paperlin Segmentasi Area Runway Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan CNN Deep Lab V3 Plus. Untuk selanjutnya, materi 1 akan dibawakan oleh Ibu Irna Purwanti. Untuk Ibu Irna dipersilahkan. Terima kasih untuk Ibu Nelly. Selanjutnya, saya akan menerangkan yang pertama itu pendahuluan. Laporan ini menyajikan analisa mendalam dan tinjauan komprehensif terhadap pipeline segmentasi area runway di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kami memanfaatkan kekuatan konvolusional neuron network atau CNN, khususnya arsitektur Deep Lab V3 Plus untuk secara otomatis mengidentifikasi dan memisahkan area landasan pacu dari citra udara. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemeliharaan dan pengawasan infrastruktur vital bandara melalui teknologi segmentasi citra canggih. Kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, metodologi, implementasi, dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Fokus utama adalah pada kemampuan Deplab V3 Plus dalam mengenali bentuk kompleks runway, evaluasi visual, dan metrik performa segmentasi, serta potensi pengembangan pipeline berbasis data untuk monitoring kerusakan. Selanjutnya, pentingnya segmentasi runway otomatis. Yang melatar belakangi tersebut adalah bandara adalah tulang punggung transportasi udara global dengan runway sebagai komponen krusial untuk operasional pesawat. Pemantauan kondisi runway secara manual memakan waktu dan rentang kesalahan. Otomatisasi proses identifikasi kondisi melalui segmentasi citra dapat merevolusi pemeliharaan dan pengawasan. Deep learning, khususnya CNN, seperti Deep Lab V3 Plus, telah terbukti secara efektif dalam segmentasi objek. Laporan ini mengimplementasikan sistem segmentasi area runway Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pendekatan ini, diikuti dengan analisa visual dan metrik hasilnya. Sedangkan untuk rumusan masalahnya, bagaimana membangun pipeline segmentasi area runway dari citra udara. Selanjutnya, sejauh mana model Deep Lab V3 Plus dapat mengenali dan memisahkan area runway, serta bagaimana performa segmentasi dapat dievaluasi secara visual dan metrik. Selanjutnya, tujuan proyek ini yaitu yang pertama, mengimplementasikan model CNN untuk segmentasi area runway. Kedua, melakukan visualisasi dan evaluasi hasil segmentasi. Yang ketiga, mengembangkan pipeline berbasis data untuk monitoring kerusakan runway. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan solusi otomatis yang efisien dan akurat untuk pemeliharaan landasan pacu, memastikan keamanan dan kelancaran operasional bandara. Selanjutnya, tinjauan pusaka, fondasi segmentasi citra dan Deep Lab V3 Plus. Yang pertama yaitu segmentasi citra. Segmentasi citra adalah proses fundamental dalam pengolahan citra yang bertujuan untuk membagi citra digital menjadi beberapa segmen atau set pixel. Setiap segmen merepresentasikan objek atau area yang bermakna. Dalam konteks ini, kami berfokus pada segmentasi semantik, yaitu mengklasifikasi seperti runway atau non-runway. Tujuan utama segmentasi semantik
adalah untuk memahami konten citra pada tingkat piksel yang sangat penting untuk aplikasi pemetaan, deteksi objek, dan analisis lingkungan. Akurasi sertifikasi area runway yang presisi untuk pemantauan dan pemeliharaan. Selanjutnya, Deep Fitri adalah arsitektur segmentasi semantik mutakhir yang merupakan evolusi dari seri Deep Lab. Model ini menggabungkan dua komponen kunci. Yang pertama yaitu Atrous Spatial Pyramid Folding atau ASPP. Memungkinkan model untuk menangkap konteks multiskala dengan menggunakan konvolusi Atrous pada berbagai laju. Ini sangat efektif untuk mengenali objek dengan variasi ukuran dan bentuk. Yang kedua, encoder dan decoder structure. Bagian encoder mengekstrak fitur tingkat tinggi, sementara bagian decoder secara bertahap mengembalikan resolusi spasial untuk menghasilkan mask segmentasi yang detail. Deep Fitri unggul dalam deteksi objek dengan bentuk kompleks, seperti runway karena kemampuannya dalam menangkap detail halus dan konteks global secara bersamaan. Selanjutnya, presentasi akan disampaikan oleh Mas Abdul. Untuk Mas Abdul, saya persilakan. Terima kasih, Ibu Irna. Selanjutnya, saya Abdul Rahmat akan menjelaskan mengenai metodologi, dataset, preprocessing, dan arsitektur model. Dataset dan preprocessing, dataset yang digunakan terdiri dari citra runway yang diambil dari udara dilengkapi dengan mass binder atau ground truth-nya yang secara akurat menandai area runway seperti gambar di kanan. Kemudian citra tersebut di resize, semua citra diubah ukuran menjadi 128 kali 128 pixel untuk konsistensi input model. Kemudian pixel tersebut dinormalisasi, pixel dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1 untuk mempercepat konvergensi pelatihan. Kemudian dilakukan augmentasi data, teknik seperti rotasi, flip, dan zoom diterapkan untuk meningkatkan variasi dataset dan mencegah overfitting data. Kemudian kita melakukan thresholding digunakan untuk mendeteksi area gelap pada runway yang dapat mengindikasikan kerusakan permukaan. Untuk arsitektur modelnya, kita menggunakan dua arsitektur model utama digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama ada Deep Lab P3+. Model ini memanfaatkan backbone yang telah dilatih sebelumnya atau pre-trained backbone untuk ekstraksi fitur yang efisien. Output dari model ini adalah mass prediksi yang menunjukkan area runway. Kemudian yang kedua ada custom CNN dengan yaitu DenseNet 121. Model custom ini menggunakan DenseNet 121 sebagai feature ekstraktor. Setelah ekstraksi fitur dilakukan, ditambahkan layer konvolusi dan upsampling untuk merekonstruksi mask. Kemudian lapisan sigmoid terakhir digunakan untuk menghasilkan mask binder atau runway atau non-runway, seperti gambar di samping. Next. Kedua model ini dipilih karena kemampuannya dalam tugas segmentasi semantik dengan Deep Lab P3 sebagai model. Kemudian yang kedua ada metodologi preprocessing. Setelah mask binder diperoleh, dilakukan ekstraksi kontur pada citra untuk yang pertama menentukan ukuran bounding box area runway dengan script seperti di bawah. Kemudian yang kedua kita menentukan orientasi runway horizontal atau vertikal dengan menggunakan script yang di bawah. Dan yang ketiga, menghitung sudut kemiringan runway berdasarkan rotasi bounding box. Kemudian dengan script menghasilkan hasil bounding seperti distribusi orientasi runway seperti di bawah. Informasi ini penting untuk analisis awal karakteristik runway dan bisa digunakan untuk klasifikasi lebih lanjut. Next. Kemudian ada untuk bagian metodologi arsitektur modelnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami menggunakan dua arsitektur model, yaitu Deep Lab V3+ dan Custom CNN DenseNet 121. Deep Lab V3+ ini model yang memanfaatkan backbone yang telah dilatih sebelumnya, pre-trained backbone, untuk ekstraksi fitur yang efisien. Output dari model ini adalah mass prediksi yang menunjukkan area runway. Kemudian untuk DenseNet 121-nya, model custom ini menggunakan DenseNet
Sebagai fitur ekstraktor, setelah ekstraksi fitur ditambahkan layer konvolusi dan upsampling untuk merekonstruksi mask, lapisan sigmoid terakhirnya digunakan untuk menghasilkan mask binder yang menentukan runway atau non-runway. Kedua model ini dipilih karena kemampuannya dalam tugas segmentasi semantik dengan deep left triples sebagai model utama dan Denset 121 sebagai baseline perbandingan. Kemudian untuk selanjutnya, untuk implementasi dan hasil input data dan mask akan dilanjutkan oleh eh, teman saya, yaitu Pak Hendra. Untuk Pak Hendra, silakan Pak. Oke, terima kasih Mas Abdul untuk presentasi yang barusan. Saya akan melanjutkan persen apa slide yang selanjutnya, implementasi dan hasil input data dan mas input data citra runway. Citra runway yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dataset internal yang spesifik untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Citra-citra ini merupakan tangkapan udara yang menunjukkan kondisi aktual landasan pacu. Mass Biner Ground Truth untuk setiap citra asli dibuat Max Biner yang berfungsi sebagai ground truth atau kebenaran dasar. Dalam Max ini, piksel yang merepresentasikan area runway diberi label 1 warna putih, sedangkan area background diberi label kosong hitam. Max ini sangat penting untuk pelatihan model karena model belajar untuk memprediksi max yang sesuai dengan ground truth. Ini ada di gambar 2. Untuk proses pre-processing diterapkan pada kedua jenis file, citra asli dan max untuk memastikan keseragaman ukuran dan format input bagi model segmentasi. Next, selanjutnya. Dari perbandingan akurasi pelatihan, digambar dampak augmentasi data. Di pentingnya augmentasi data di sini, augmentasi data adalah teknik yang digunakan untuk meningkatkan jumlah dan keragaman data pelatihan dengan membuat versi modifikasi dari citra yang ada. Ini membantu model untuk satu, mengurangi overfitting, yaitu dengan menyajikan variasi data yang lebih besar, model tidak akan terlalu menghafal dan data pelatihan spesifik. Yang kedua, meningkatkan generalisasi. Model menjadi lebih mampu mengenali objek dalam kondisi yang berbeda. Misalnya orientasi yang sedikit berbeda, skala yang bervariasi. Yang ketiga, memperkuat robustness. Model menjadi lebih tangguh terhadap variasi kecil dalam data input. Ini terdapat pada sebelah kiri gambar perbandingan akurasi training. Dari grafik di atas memvisualisasikan perbandingan akurasi pelatihan dari dua skenario model dengan dan tanpa augmentasi data. Tanpa augmentasi data, akurasi model meningkat dengan cepat, mencapai lebih dari 85% dalam waktu singkat. Namun, peningkatan yang terlalu cepat ini beresiko tinggi menyebabkan overfitting. Model menjadi terlalu spesifik terhadap data pelatihan yang homogen dan kurang mampu mengeneralisasi pada data baru yang belum pernah dilihat. Yang kedua, dengan augmentasi, akurasi model menunjukkan peningkatan yang lebih stabil, bertahap, meskipun awalnya mungkin lebih lambat. Model belajar dari variasi data yang lebih luas yang dihasilkan oleh augmentasi, rotasi, flip, dan zoom. Ini membantu model untuk lebih tahan terhadap overfitting dan meningkatkan kemampuan generalisasinya pada data yang tidak dikenal. Untuk script program ini terlampir meskipun akurasi di sini meskipun akurasi awal mungkin terlihat lebih rendah, tanpa augmentasi, akurasi yang stabil dan kemampuan generalisasi yang lebih baik dan augmentasi jauh lebih berharga untuk aplikasi dunia nyata. Oke, selanjutnya. Next. Segmentasi runway dan bounding box.
analisis geometris. Ini terdapat 3 gambar dari citra runway asli dan segmentasi runway. Yang ketiga ini bounding box runway. Dari segmentasi runway dan bounding box ini menampilkan citra asli hasil segmentasi runway dan bounding box overlay dengan informasi ukuran, orientasi, dan sudut. Setelah model berhasil memprediksi max biner area runway, langkah selanjutnya adalah menganalisis bentuk dan ukuran runway melalui deteksi kontur dan bounding box. Proses ini melibatkan beberapa tahap. Deteksi kontur eksternal, yaitu mengidentifikasi area runway yang telah disegmentasi. Yang kedua, pencarian kontur terbesar, memilih kontur terbesar sebagai kandidat utama yang merepresentasikan runway, mengabaikan noise kecil. Ketiga, pembuatan rotated bounding box, membuat kotak pembatas yang dapat berotasi untuk mengelilingi kontur runway secara optimal, meminimalkan area kosong. Yang keempat, pengukuran dimensi dan orientasi, yaitu menghitung panjang, lebar, dan sudut rotasi dari bounding box. Ini dari program terlampir di sini. Oke, selanjutnya next. Oke, pembahasan dari hasil bounding box dari gambar sebelah kiri. Bounding box ini memberikan informasi geometris yang sangat berharga dan dapat dikalkulasi secara otomatis, membantu dalam penentuan ukuran relatif, mengestimasi panjang dan lebar runway dalam piksel yang dapat dikonversi ke unit fisik jika skala citra diketahui. Yang kedua, identifikasi arah utama, yaitu menentukan orientasi utama runway, horizontal atau vertikal, dan sudut rotasi. Yang ketiga, metrik geometri otomatis, yaitu menyediakan data kuantitatif yang dapat digunakan untuk monitoring perubahan dimensi atau orientasi runway dari waktu ke waktu. Hasil deteksi ini ukuran 91 kali 89 piksel menunjukkan dimensi relatif runway dalam citra, orientasi horizontal, sudut rotasinya 90 derajat. Ini menunjukkan orientasi runway terhadap sumbu horizontal citra. Analisis ini membuktikan bahwa segmentasi tidak hanya menghasilkan maks visual, tapi juga metrik terukur yang relevan untuk aplikasi praktis. Oke, selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh Ibu Nelly. Baik, eh, berikut saya akan melanjutkan di materi di implementasi deteksi area gelap. Eh, Deteksi area gelap ini merupakan indikator awal kebutuhan pemeliharaan. Yang pertama yaitu pentingnya deteksi area gelap. Runway bandara seringkali mengalami akumulasi endapan karet dari ban pesawat selama proses pendaratan. Endapan ini menyebabkan permukaan runway menjadi gelap dan dapat menjadi indikator awal bahwa area tersebut membutuhkan pemeliharaan atau pembersihan. Deteksi area gelap secara otomatis dapat mempercepat proses inspeksi dan perencanaan pemeliharaan. Eh, Berikut langkah-langkah analisisnya. Yang pertama yaitu konversi citra ke grayscale. Citra asli runway diubah menjadi citra grayscale untuk menyederhanakan analisis intensitas piksel yang terlihat pada gambar pertama. Selanjutnya, pada gambar kedua merupakan penerapan threshold. Sebuah nilai threshold diterapkan pada piksel-piksel dengan intensitas rendah atau gelap untuk mengidentifikasi area yang berpotensi mengalami akumulasi endapan karet. Kemudian, selanjutnya dilakukan perhitungan total area gelap. Luas total area gelap dapat terdeteksi dihitung sebagai presentasi dari total area runway. Kemudian yang keempat yaitu overlay area gelap.
Area gelap yang terdeteksi di overlay ditumpuk di citra asli dengan warna tertentu, misalnya biru, untuk visualisasi yang jelas. Berikut gambar area gelap yang sudah di overlay. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan dari deteksi area gelap tersebut. Eh, Deteksi dilakukan tanpa melakukan label supervisit mengandalkan metode threshold sederhana yang cepat dan efisien. Meskipun sederhana, teknik ini akan efektif untuk monitoring rutin dan memberikan gambaran awal kondisi permukaan runway untuk kasus yang lebih kompleks atau deteksi kerusakan spesifik. Metode ini dapat tingkatkan dengan pendekatan segmentasi supervisit yang dilatih pada dataset kerusakan. Kemampuan untuk secara otomatis mengidentifikasi area gelap ini menambahkan nilai praktis pada paperlin segmentasi, mendukung upaya pemeliharaan prediksi. Nah, di samping ini terlihat berikut hasil dari overlay area gelap. Terdeteksi sekitar 17,88% dari total area runway. Informasi ini memberikan estimasi awal yang cepat mengenai skala masalah dan area yang memerlukan inspeksi lebih lanjut atau pembersihan. Selanjutnya yaitu prediksi segmentasi menggunakan CNN dan DensiNet 121. Selain Deep Lab V3 Plus, kami juga menggunakan model custom dengan arsitektur CNN berbasis DensiNet 121 sebagai baseline pembanding. Model ini dirancang untuk mengevaluasi perform segmentasi dengan arsitektur yang lebih sederhana, namun tetap memanfaatkan kekuatan transfer learning. Langkah yang pertama yaitu feature extractor. DensiNet 121 digunakan sebagai backbone untuk mengekstrak fitur-fitur penting dari citra tanpa menyertakan lapisan top klasifikasi. Yang kedua yaitu rekonstruksi mark, ditambahkan lapisan conv3D dan upsampling 2D untuk rekonstruksi fitur yang diekstrak kembali menjadi mark segmentasi dengan ukuran asli 128 kali 128 pixel. Selanjutnya dilakukan aktivasi sigmoid. Lapisan aktivasi sigmoid terakhir digunakan untuk menghasilkan max biner, di mana setiap pixel diklasifikasikan sebagai runway atau non-runway. Selanjutnya dilakukan pelatihan model. Model dilatih selama 10 epoch pada dataset yang telah diprocessing. Terlihat code yang sudah kita coba run. Selanjutnya untuk prediksi segmentasi menggunakan CNN Densi 121 akan disampaikan oleh Mas Sena Ramadhani. Ya, terima kasih Ibu Nelly. Saya Sena Ramadhana akan melanjutkan presentasi selanjutnya adalah untuk hasil dan pembahasan prediksi segmentasi menggunakan CNN atau DenseNet 121. Nah, untuk pembahasan model DenseNet 121 ini menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam mengenali pola area runway. Meskipun metrik performanya tidak setinggi model Deep Lab V3 Plus yang lebih kompleks. Hasil ini menjanjikan sebagai baseline yang cepat. Visualisasi mass prediksi menunjukkan bahwa model mampu mengidentifikasi bentuk dan posisi runway, sebagaimana yang terlihat di input image, ground truth, dan predict mass. Nah, performa model ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dengan menggunakan dataset yang lebih besar, augmentasi data yang lebih ekstensif, dan penyesuaian arsitektur atau hyperparameter. Untuk evaluasi model setelah train atau pelatihan, performa model DenseNet 121 ini dievaluasi menggunakan metrik standar untuk segmentasi. Pertama, akurasi akhir kita mendapatkan dinilai 0,8276 atau 82,76%. Nah, ini juga menunjukkan bahwa proporsi pixel yang diklasifikasikan ini mendekati nilai benar ya. Kemudian untuk IOU score-nya atau intersection over union-nya itu bernilai 0,3975 atau di sini untuk mengukur tumpang tindih antara mass prediksi dan ground truth. Nah, nilai yang lebih tinggi
menunjukkan segmentasi yang lebih baik. Kemudian untuk die score-nya itu mendapatkan nilai 0,5688. Ini mirip dengan nilai IOU, juga mengukur kesamaan antara dua set data. Oke, next. Sampai di kesimpulan, ada 7 poin. Yang pertama, pipeline segmentasi ini berhasil diimplementasikan dengan proyek sukses membangun pipeline lengkap dari tahap awal pre-processing, augmentasi, latihan model CNN, dan Deep Lab V3 Plus, dan DenseNet 121, hingga menghasilkan visualisasi dan evaluasi. Pipeline ini juga fleksibel dan dapat disesuaikan untuk dataset yang serupa. Yang kedua, model deep learning menunjukkan kemampuan segmentasi yang baik. Dengan model CNN berbasis DenseNet 121 mencapai akurasi 82,726%, nilai IOU-nya 0,3975, dan die score-nya 0,5688. Visualisasi menunjukkan model mampu mengenali bentuk dan posisi runway dengan akurat, meskipun ada noise di tepi. Kemudian yang ketiga, augmentasi data meningkat untuk stabilitas pelatihan. Perbandingan grafik akurasi membuktikan bahwa augmentasi data memperlambat overfitting dan menghasilkan akurasi yang lebih stabil serta konsisten, krusial untuk dataset terbatas. Yang keempat, analisis geometris memberikan informasi tambahan. Penerapan kontur dan bounding box pada hasil segmentasi memberikan informasi penting seperti ukuran, orientasi, dan estimasi panjang lebar runway secara otomatis. Yang kelima, deteksi area gelap efektif untuk simulasi kerusakan. Simulasi deteksi kerusakan melalui thresholding area gelap sekitar 17,88%. Ini menyediakan peta resiko dan area yang perlu diperiksa. Teknis sederhana namun efektif untuk monitoring secara rutin. Yang keenam, visualisasi kritis untuk pemahaman performa model. Setiap tahap divalidasi dengan visualisasi, mask, bonding, dan overlay kerusakan. Ini untuk membantu mengevaluasi model, tidak hanya dari metrik angka, tetapi juga persepsi visual. Yang terakhir, itu potensi penerapan dalam sistem pemeliharaan bandara. Pipeline ini dapat diadaptasi untuk monitoring berkala, deteksi otomatis anomali, dan mendukung sistem pengambilan keputusan inspeksi fisik, meningkatkan efisiensi operasional bandara. Ya, mungkin itu yang dapat kami sajikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi proyek kami. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan bimbingan dari Bapak Dr. Arya Adiaksa Waskita, SSI, MSI. Semoga proyek ini dapat menjadikan inspirasi dalam penerapan computer vision pada dunia nyata. Akhirnya saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.